وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Kiai Haji Yusuf Surur, ulama yang menjadi sosok penting di balik sukses eksistensi dan pengembangan pesantren As-Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, terutama pada fase-fase awal sepeninggal pendirinya, Kiai Haji Muhammad As'ad. Ia memegang posisi strategis sebagai pengurus besar pesantren As-Adiyah, yakni menjabat sekretaris lebih 20 tahun. Kiai Haji Yusuf Surur dipercaya menjadi sekretaris pengurus besar As-Adiyah ketika Kiai Haji Daud Ismail yang menjadi pimpinan. Jabatan sekretaris masih tetap dipercayakan kepadanya ketika pimpinan As-Adiyah dipegang Kiai Haji Yunus Martan. Selama 3 periode berturut-turut, Kiai Haji Yusuf Surur menjabat sekretaris pengurus besar As-Adiyah, yaitu sejak tahun 1952 hingga tahun 1975. Dia memang seorang ahli administrasi. Kelebihan-kelebihannya saya itu pertama, dia ahli dalam bahasa Arab, ahli dengan kaligrafi, dan administrasi. Itu yang paling menonjol itu, sehingga semua surat-suratnya dia tahu semua ituannya, karena sejak guru Kiai Haji As'ad sampai Kiai Haji Muhammad Yunus Martan, dia menjadi sekretaris, di mana karena pengalamannya di waktu juru tulis di Sengkang, atau dengan kata lain Sekda Sengkang. Ketika tahun 1952, pasca meninggalnya Reguruta Kiai Haji Muhammad As'ad, pada saat itu dirasa penting untuk melanjutkan eksistensi daripada Madrasah Arabiyah Islamiyah, sehingga dibentuklah panitia pelanjut madrasah, di mana sekretaris panitianya yang ditunjuk adalah Reguruta Yusuf Surur, dan diketuai oleh Haji Samsuddin Badar
dan dibantu oleh beberapa murid-murid dari Andre Guruta Puang Haji Sade, yakni diantaranya Hamsa Manguluang, Andre Guruta Hamsa Manguluang, kemudian Andre Guruta Hamsa Badawi. Kemudian dari panitia ini melahirkan 3 keputusan penting, yakni pertama, bahwa penting untuk menjaga eksistensi Madrasah Arabia Islamiyah sepeninggal daripada Andre Guruta Muhammad Asad atau Puang Haji Sade. Yang kedua, bahwa penting untuk mencari pemimpin untuk menahkodai madrasah yang dirintis oleh Puang Haji Sade, dan sebaiknya diambil dari kalangan murid beliau. Keputusan yang ketiga yang diambil oleh panitia ataupun badan pekerja pelanjut daripada Madrasah Arabia Islamiyah adalah bahwa keberlanjutan madrasah ini perlu didukung oleh partisipasi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Inilah 3 poin penting yang dilahirkan oleh panitia pelanjut Madrasah Arabia Islamiyah yang dirintis oleh Andre Guruta Puang Haji Sade. Dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan murid-murid Andre Guruta Puang Haji Sade, disepakatilah kemudian amanah pimpinan yayasan diserahkan kepada Andre Guruta Daud Ismail. Dan pada saat itu Andre Guruta Yusuf Surur ditunjuk menjadi sekretaris pengurus besar As'adiyah pada periode Andre Guruta Daud Ismail, dan kemudian berlanjut pada periode Andre Guruta Yunus Martan, dan terakhir setelah Andre Guruta Yusuf Surur pensiun itu diamanahkan sebagai Ketua Wakaf As'adiyah. Kiai Haji Yusuf Surur juga pernah menjadi pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama atau NU Sengkang. Beliau itu sebenarnya awalnya juga adalah termasuk daripada orang-orang yang aktif di dalam administrasi. Keahliannya adalah administrasi, sehingga dia beberapa kali dia menjadi sekretaris desa lah, atau sekretaris limpok dan sebagainya. Kemudian sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu sendiri, maka beliau juga terakhir adalah dia sebagai sekretaris pengurus As'adiyah di Sengkang. Kemudian dia juga sebagai pengurus Syuriah daripada NU di Sengkang. Nah, terakhir sebagai tugas strukturannya itu adalah keluarga daripada Kementerian Agama. Dia jabatan yang terakhir itu adalah kasih kepenghuluan untuk di bawahnya semua kawa-kawa yang ada di kecamatan ataupun Kabupaten Wajo. Keahliannya di bidang administrasi juga terlihat dalam catatan hariannya yang tidak hanya menulis aktivitas pribadinya, melainkan juga aktivitas di lingkungan sekitarnya. Catatan hariannya tak ubahnya rekaman hidup berbagai peristiwa di sekitarnya, mulai kelahiran, kematian, peristiwa hajatan, dan sebagainya. Jika ada warga yang mengetahui peristiwa tertentu, maka tempat bertanyanya ke Kiai Haji Yusuf Surur. Itu punya buku catatan harian, bukan untuk pribadinya semua, dalam lingkungan di situ disingkan apa yang dicatat. Pertama, ada orang yang lahir, ada yang menikah, ada acara pengantin, ada yang meninggal. Jadi sehingga tetangga-tetangga di Sengkang kalau mau cari tanggal lahirnya ada semua, dengan bagusnya ada tanggal Masehinya dengan Komarianya, tahun Komarianya. Itu kelebihannya saya punya. Itu catatannya itu mulai sejak belum lahir, jadi kita semua tahu tanggal-tanggal lahir kita, dengan bukan saya, anaknya semua yang keluarga baru saudara. Itu catatan hariannya yang paling lengkap, sehingga Profesor Ahmad Rahman, seorang peneliti di Jakarta, itu dia kagumi. Jadi kalau katanya ada terjadi
tulis tanggalnya baru paraf. Itu yang diajarkan itu. Jadi abah saya itu ahli administrasi, dia tahu. Itu lamanya menjadi sekretaris umum Asadiyah. Pengabdian Kiai Haji Yusuf Surur lebih banyak dihabiskan di kota Sengkang, meski ia lahir dan tumbuh remaja di Pompa Nuapone. Yusuf Surur lahir tahun 1920. Kiai Haji Yusuf Surur memang berlatar keluarga ulama besar. Ayahnya bernama Kiai Haji Ahmad Surur, yang merupakan keturunan Syekh Abdul Hayy. Sebelum meninggal, Kiai Haji Ahmad Surur berpesan agar anaknya disekolahkan di Madrasah Arabia Islamiyah Sengkang. Oleh karena itu beliau adalah juga dalam keturunannya juga adalah termasuk daripada Pak Kiai Haji Ahmad Surur. Ya, dia melahirkan 6 orang, kemudian satu diantaranya adalah Haji Muhammad Yusuf Surur, ini adalah yang kedua. Nah, yang kedua ini artinya untuk mewarisi ilmu daripada Kiai Haji Ahmad Surur, nampaknya turun kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Surur. Karena dialah yang diberikan wasiat daripada orang tuanya untuk belajar di Sengkang. Alhamdulillah dia bisa belajar di Sengkang dari tahun 1932 sampai 1937. Kurang lebih 5 tahun ataupun 7 tahun mondok di Asadiyah. Pada usia 12 tahun, yaitu pada tahun 1932, ibunya kemudian mengirimnya untuk bersekolah ke Sengkang. Di Madrasah Arabia Islamiyah Sengkang, dia adalah angkatan kedua dan masih diajar langsung oleh Kiai Haji Muhammad As'ad. Guru-gurunya yang lain antara lain Kiai Haji Daud Ismail, Kiai Haji Yunus Martan, dan Kiai Haji Abdurrahman Ambudalleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayo belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada tahun 1932 sampai 1937 dia kesengkan di pesantren MAI, Madrasah Arabia Islamiyah, yang dipimpin oleh Guru Syekh Kiai Haji Muhammad As'ad, selitin dengan Kiai Hamzah Badawi, Kiai Malik Belawa, dan lain-lain. Jadi selama di pesantren di situ selama 5 tahun. Tetapi dia mengabdikan juga dirinya sebagai sekretaris umum Asadiyah. Sejak dari Guru Syekh Kiai Haji Muhammad As'ad sampai dengan pimpinan Asadiyah Kiai Haji Muhammad Yunus Maratang selama 3 periode. Jadi lama yang menjadi sekretaris umum. Jadi kenapa dia sekretaris umum? Karena dia ahli dalam juru tulis. Karena pernah bekerja di kalau istilah sekarang Sekda di Wajo. Jadi Andre Guruta Yusuf Surur itu adalah seorang putra ulama Bugis. Beliau adalah anak dari Andre Guruta Ahmad Surur, dan kakeknya juga adalah seorang ulama yang kurang lebih 25 tahun bermukim di Mekah. Dan sebelum meninggal orang tuanya menitip wasiat kepada istrinya agar anaknya Yusuf Surur disekolahkan di Sengkang, yakni di Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad. Sehingga pada tahun 1932 beliau berangkat ke Sengkang dan mengaji di Andre Guruta Puang Haji Sade atau Kiai Haji Muhammad As'ad, dan tercatat sebagai murid generasi kedua seangkatan dari Andre Guruta Haji Abdul Malik. Setelah dibuka perguruan tinggi PTI, perguruan tinggi agama Islam Sengkang, yang dekannya di situ adalah Dr. Andes Haji Muhammad Sagena. Dia bilang, salah satu kiai yang bisa saya mengikuti perkembangan dia kuliah di situ. Perguruan tinggi PTI, perguruan tinggi agama Islam Asadiyah. Dialah alumni pertama di sana, di perguruan tingginya. Setelah selesai di situ, dialah mengabdikan dirinya mengajar di perguruan tinggi itu dengan bahasa Arab, dengan hadis. Kiai Yusuf Surur sempat pulang ke kampung halamannya, Pompanua, kemudian mengembangkan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang telah dirintis oleh kakeknya. Di samping juga dia mendirikan merintis juga madrasah yang ada di Pompanua. Madrasah Asadiyah yang ada di Pompanua yang sampai sekarang ini masih berjalan, cabang nomor 117 Pompanua. Nah, itu sekarang masih berjalan dan berlanjut mengenai madrasah yang ada di Pompanua, yang letaknya persis di depan Masjid At-Taqwa dan di samping rumah nenek kami, Ahmad Surur itu sendiri. Jadi itu ada sekeluarga semua, tidak orang lain yang ditinggal di situ. Kurang lebih 6 tahun beliau belajar di Andre Guruta Puang Haji Sade. Kemudian setamat di Madrasah Arabia Islamiyah dan Madrasah Sanawiyah. Beliau kemudian pada tahun 1946
kembali ke Pompanua, melanjutkan madrasah yang dirintis oleh orang tuanya dan kakeknya. Sehingga Madrasah Arabia Islamia di Pompanua yang dirintis oleh leluhurnya, itu kemudian oleh Andre Guruta Yusuf Surur, itu diintegrasikan dengan Madrasah As'adiyah sehingga resmi bergabung dengan Madrasah As'adiyah. Dan pada tahun 1966 Madrasah Arabia Islamia Pompanua juga resmi berubah nama menjadi Madrasah As'adiyah tingkat ibtidaiyah bernomor 117 Kampung Baru Pompanua. Salah satu kepala sekolahnya setelah di kemudian hari adalah Andre Guruta Harisa, pendiri dari pesantren An-Nadlah Makassar. Namun Yusuf Surur harus kembali meninggalkan kampungnya Pompanua Bone lantaran diserahi tugas baru untuk menjadi sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Wajo. Ia kemudian hijrah dan menetap di Sengkang. Di kediamannya di Sengkang yang berbentuk rumah panggung, Yusuf Surur kembali memberi pengajian dan pengajaran kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Belakangan, dia juga merintis madrasah di Amesangeng Orai Sengkang. Sepulang membina madrasah di kampungnya, kemudian beliau menetap di Sengkang karena ditugasi sebagai, kalau sekarang sekretaris daerah. Kurang lebih hampir 10 tahun beliau menjadi sekretaris daerah di Pemda Wajo. Itu kemudian beliau merintis madrasah di Amesangeng Orai Sengkang. Di samping itu karena di rumahnya beliau menampung beberapa santri, baik dari kalangan keluarga maupun di luar keluarga, dan juga di sekitar rumah beliau ada banyak anak-anak tetangga yang memang membutuhkan pendidikan agama, sehingga di bawah rumahnya, karena rumahnya ini rumah panggung, itu di bawah rumahnya dibuat kelas tambahan. Kelas tambahan ini di kelas tambahan tersebut beliau mengajar bahasa Arab, kemudian nahwu saraf, dan pelajaran ekstra berupa kaligrafi dan melukis. Nah, di kelas tambahan inilah Andre Guruta Harisa itu belajar kaligrafi dan melukis. Kiai Yusuf Surur memang banyak melukis tokoh-tokoh penting, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah lukisan Sayyid Abdullah Sadaqoh, ulama Mekah yang diminta Raja Bone memberi fatwa pada pertemuan 25 ulama muktabar. Lukisan ini dilukis Kiai Haji Yusuf Surur pada 3 Mei 1964. Ini adalah lukisan dirinya sendiri yang dibuatnya tahun 1954. Nah, satu keahliannya beliau itu adalah tulisannya bagus sekali. Tulisannya bagus sekali dan ada skillnya yang lain daripada yang lain, yaitu melukis. Jadi dia bisa melukis beberapa tokoh-tokoh yang memang dianggap berpengaruh, dan itu ternyata sampai dia meninggal juga diwariskan kepada santri-santri yang ada belajar di As'adiyah. Antara lain yang pernah belajar mengenai lukis itu adalah pimpinan pondok pesantren An-Nahdah, Kiai Haji Muhammad Harisa. Itu secara rutin saya sendiri mengalaminya, bahwa setiap salat asar itu sebelum maghrib dia datang ke rumah untuk belajar seni lukis yang hitam putih itu sendiri. Dan yang dilukis itu adalah tokoh-tokoh agama, ulama dan sebagainya, termasuk ayahanda kami itu, abah kami itu melukis Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri daripada As'adiyah itu sendiri, ketika dia berceramah ataupun berdoa di dalam acara 17 Agustus di Lapangan Merdeka Sengkang. Yang sampai sekarang ini foto itu yang diproduksi kemana-mana. Foto itu adalah hasil lukisan daripada ayahanda kami, Haji Muhammad Yusuf Surur. Jadi ilmu ini yang banyak juga ditularkan, antara lain Haji Harisa, kemudian Pak Amin, ada lagi yang lainnya yang menerima ilmu tentang lukisan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hapuskan dendam, bersihkan hati, dan luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kami bekerja untuk menjaga keberlangsungan pasokan listrik ke seluruh pelanggan PLN sepanjang waktu, termasuk di bulan Ramadan ini. Karena kami memahami listrik untuk kemajuan dan kenyamanan hidup kita. Bu, maaf ya, Ayah belum bisa pulang. Selamat berbuka puasa ya. Semoga dengan kesempurnaan puasa dan maksimalnya ibadah lainnya, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini, biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga. Yusuf Surur juga dikenal sebagai ulama pejuang, meski bukan dengan cara mengangkat senjata. Ia dikenal aktif mengonsolidasikan pemuda untuk berjuang, juga mengekspresikan aspirasi perjuangannya melalui karikatur. Pemerintah pusat tahun 1980 memberi penghargaan kepadanya sebagai veteran pejuang. Antaguruta Yusuf Surur ini seorang ulama yang juga berkategori ulama pejuang. Ini berangkat dari buku-buku yang beliau baca. Salah satu koleksinya yang masih tersimpan adalah buku-buku Soekarno, diantaranya di bawah bendera revolusi, juga mengoleksi majalah-majalah klasik seperti Panji Masyarakat, sehingga dari bacaan-bacaan ini mempengaruhi cara pandang dan pola pikir beliau. Sehingga di awal-awal perjuangan kemerdekaan, beliau juga terlibat pada gerakan pemuda. Kemudian pasca kemerdekaan, beliau masuk menjadi pengurus Partai Masyumi. Setelah Masyumi dibubarkan, itu kemudian beliau dan juga beliau menjadi abdi negara, beliau kemudian tidak lagi terlibat pada gerakan politik praktis. Namun ekspresi politik beliau, pandangan-pandangan politik beliau diekspresikan dalam bentuk karikatur, karena beliau adalah termasuk ulama yang memiliki jiwa seni, sehingga pandangan-pandangan politik itu diekspresikan dalam bentuk karikatur, kemudian melukis tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional yang memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Atas upaya yang dilakukan oleh beliau ketika masih muda, itu kemudian pemerintah, dan setelah kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, kemudian Kementerian Pertahanan pada tahun 1980-an kalau tidak salah, itu memberikan SK kepada beliau sebagai pejuang veteran. Kiai Haji Yusuf Surur mewariskan sejumlah karya tulis yang monumental.
Ada 3 karyanya yang yang kami warisi, antara lain yaitu yang pertama sejarah masuknya Islam di Wajo berupa makalah. Lalu yang kedua adalah sejarah perkembangan Asadiyah 50 tahun. Sampai sekarang juga masih ada. Yang terakhir adalah yang berbahasa Arab, As-Salawatul Masnunah. Salawat, kumpulan salawat yang disunahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bikin juga ada setelah selesai dia bikin risalah, namanya judul risalahnya adalah sejarah masuknya Islam di Wajo tahun 1971. Dia judul risalahnya karena sarjana muda, masuknya Islam di Wajo. Ditambah tadi itu kenang-kenangan 50 tahun setengah abad pesantren Asadiyah tahun 1980. Dan dia menulis mengenai kitab As-Salawatu Al-Masnunah, salat sunat, dia bikin tahun 1981. Lalu yang teringat kami juga adalah doa. Nah, doa ini yang senantiasa didengungkan kepada kita semua ini, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ketika kalian katanya bangun di waktu subuh, ketika membuka jendela, maka bacalah doa ini, surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang intinya ayat ini adalah mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada kedua orang tua, kemudian mendoakan anak-anak keturunan kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kepada keluarga maupun kepada orang lain. Lalu senantiasa juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anak cucunya senantiasa sebelum kamu mengerjakan apa-apa, buka jendela. Setelah kalian buka jendela, baca ayat ini, surah Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Lalu ada lagi doa yang senantiasa juga diajarkan kepada kita, anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang bermanfaat, yaitu doa-doa yang pendek. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barikna fi dzurriyyatina, wa afihim wa'fu anhum, wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ada 5 yang diminta bagaimana anak cucu ini bisa bermanfaat. Yang pertama, Allahumma barik lana fi auladina. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami, baik cucu-cucu kami, kemudian sehatkanlah badan mereka dan ampunilah mereka. Lalu yang ketiga, berikanlah taufik kepada mereka. Dan yang keempat adalah berikanlah kebaikan dia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai lupa. Itu 5 hal yang kita senantiasa diajarkan doa-doa itu. Kiai Haji Yusuf Surur, ulama yang banyak mengurusi administrasi umat sebagai jalan memajukan ajaran Islam dan peradaban.
Kumandang azan maghrib menandakan bahwa kita telah menang melawan hawa nafsu seharian. Kami, Ketua dan segenap anggota Ikawan DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan bagi segenap umat Islam di Makassar dan di Indonesia pada umumnya. Semoga bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah, rahmah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan Ramadan tercipta karakter keislaman kita agar terbina jiwa insan yang peduli dengan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui zakat, infak, dan sedekah. Pastikan semangat Ramadan senantiasa terpatri di dalam hati dan selalu menyala dalam jiwa setiap saat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama. Selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa telah tiba. Bulan suci yang penuh pengampunan. Bulan yang penuh maghfirah. Mungkin selama ini di antara kita ada salah dan hilaf. Waktunya kita saling memaafkan. Saya HM Nurdin Halid mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati yang tua, hargai yang muda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudiman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini
dengan sepenuh hati, dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan serta memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mari kita menjadikan bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, olehnya kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk menjaga keimanan kita, menjaga juga kesehatan kita dengan asupan imun dan gizi serta mental kita yang lebih baik. Kita berharap Ramadan kali ini akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Selama kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Semoga di bulan yang suci ini kita semua diberikan rahmat, diberikan hidayah, dan tentunya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ke semua, salam untuk keluarga tak semua. Jaga kesehatan tak. Berbagilah makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa, maka puasamu akan terasa lebih bermakna. Saya, Andi Suhada Saipele, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Taburlah kebaikan kepada siapapun, insya Allah kebaikan akan datang menghampirimu. Surya turun ke peraduan, maghrib pun tiba di Miasan, tanda puasa wajib dibatalkan. Saya, Haji Andi Nurhaldin Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan pahala, kedamaian, dan kebahagiaan yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba. Saatnya tepat mensucikan diri dari segala dosa. Mari kita sambut bulan Ramadan yang suci dengan kegembiraan dan hati yang bersih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sehat ki selalu, peduli ki salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sudah kita menahan lapar dan dahaga. Kini tibalah waktunya kita menantikan waktu berbuka puasa. Kami, keluarga besar PT Pegadaian Kanwil 6 Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah.
محمد رسول الله نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebes people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada.
bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Mulianya manusia ketika ia memiliki yang namanya Al-Qur'an. Apakah dia memiliki Al-Qur'an itu karena memiliki mushafnya di rumahnya, ataukah dia membacanya setiap harinya, bahkan ketika ia menghafalkannya? Namun tahukah kita, celebrity people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ada 3 nama binatang kecil serangga yang dijadikan nama surah dalam Al-Qur'an. Apa itu? Yang pertama An-Naml, semut. Yang kedua Al-Ankabut. Al-Ankabut, laba-laba. Mungkin anak-anak kita sudah melihat, menjadikannya sebagai superhero, Spider-Man. Tapi ternyata dalam Al-Quran dia disebutkan Al-Ankabut. Yang ketiga, ini adalah An-Nahl, lebah. Sekarang kita perhatikan, apa itu An-Naml? Di dalam surah An-Naml ini dikisahkan mengenai ada seorang ratu yang mengaku memiliki semua kekuasaan, yang mana ternyata dia ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga di dalam surah ini diceritakan mengenai ada seorang manusia yang begitu sombong, begitu durhaka, sehingga dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Wa qala ana rabbukumul a'la. Siapakah dia? Fir'aun. Meskipun pada akhirnya ia dibinasakan dengan izin Allah, dibinasakan dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang kedua, Al-Ankabut. Al-Ankabut adalah laba-laba. Sejak dari awal An-Naml ini berkisah yang membicarakan tentang kerajaan. Tapi tahukah kita An-Naml itu semut? Sifatnya apa? Semut itu terkadang mampu mengangkat sesuatu yang lebih besar daripada badannya, mengumpulkan makanan, stok makanan yang berlimpah bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi ternyata usianya tidak lebih daripada setahun. Ternyata banyak di antara kita manusia yang begitu menghimpun harta tidak habis-habisnya, bersusah payah, saling sikut-sikut, bertengkar antara saudara untuk apa? Mempertahankan harta, mengambil yang bukan miliknya, padahal usianya belum tentu bisa menikmati semua harta tersebut. Bahkan bisa jadi dia nikmati harta itu hanya untuk berfoya-foya, untuk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak manusia yang melakukan hal ini? Pelajaran besar dari surah An-Naml. Yang kedua Al-Ankabut. Al-Ankabut itu apa? Laba-laba. Lihatlah sifatnya laba-laba. Disebutkan dalam surah Al-Ankabut bahwasanya mathalul ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang yang mengambil jalan, mengambil harapan yang besar, menjadikan min dunillahi selain daripada Allah sebagai sandarannya, sebagai harapan besarnya, sebagai pelindungnya. Ittakhadhat baitan. Ya. Kamathal ladzina ittakhadhu min dunillahi Al-Ankabut ittakhadhat baitan. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathal ankabut ittakhadhat baitan. Seumpama orang yang mengambil selain Allah pelindungnya, maka dia bagaikan orang seperti laba-laba yang membangun sarangnya. Wa inna awhadal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Dan serapu-rapunya sarang, serapu-rapunya harapan, serapu-rapunya rumah ketika kita bersandar selain daripada Allah, itulah rumahnya laba-laba. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak di antara kita yang menjadikan selain daripada Allah sebagai sandar? Ada masalahnya, datang kemana dia? Ke Al-Quran kah dia baca? Memintakan nasihat kepada ustadz, kiai? Ataukah kemana dia bertanya? Apakah ke dukun? Minta apa dan seterusnya? Ternyata siapa yang berharap kepada manusia, tunggulah kekecewaannya. Tapi siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan yang terakhir, yang ketiga, An-Nahl. An-Nahl itu adalah lebah.
Di dalam Al-Quran disebutkan An-Nahl adalah serangga, yaitu lebah. Apa yang bisa kita petik dari lebah? Lebah itu sifatnya apa? Lebah itu adalah makhluk yang tidak suka diganggu, dan dia tidak suka mengganggu. Coba kita lihat lebah itu, dia mencari rumahnya di mana? Di pohon-pohon, di bukit-bukit, di rumah-rumah. Ranting pohon saja dia tidak pernah patahkan, tidak pernah mengganggu. Akan tetapi kalau dia diganggu, dia tidak akan lari dari musuh. Itulah hebatnya lebah. Kemudian yang unik dari lebah ini, hebatnya Masya Allah luar biasa, dia tidak pernah memakan, meminum kecuali dari sesuatu yang baik dan manis. Mengambil dari saripati bunga. Jadi kalau nektar itu dikelola menjadi madu, dan madu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi dawaun, menjadi obat bagi umat manusia yang banyak di muka bumi ini. Bahkan sarangnya berbentuk persegi, menandakan bahwa hidup hemat adalah hidup yang paling ideal. Mengajarkan kepada manusia, hiduplah menjadi hidup yang hemat, jangan mau dikalah sama lebah. Kemudian lilin, dia bisa dijadikan sebagai lilin penerang bagi manusia. Itulah lebah yang sering diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Muslim, orang beriman seperti lebah, selalu mengambil sesuatu yang baik dan memberikan manfaat, dan juga tidak pernah mengganggu. Apabila diganggu, tidak akan lari dari musuh. Demikianlah 3 nama binatang kecil dalam Al-Quran yang menjadi rahasia, yang semoga kita bisa mengambil manfaat darinya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Allah musta'an wa tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah yang tinggi, tanpa khawatir saat mendarat, karena ada landasan aman yang menanti. Teruslah berjalan jauh, jangan ragu sampai tujuan, karena jalanan nyaman panjang terbentang. Ciptakanlah karya-karya besar, berani maju mengambil risiko, karena kekuatan besar senantiasa menopang. Dan di saat pulang, peluk hangat keluarga tercinta. Tidak usah takut, ketulusan akan selalu melindunginya. Bosowa Semen, puluhan tahun membangun negeri, dipercaya untuk karya besar, dicintai oleh Indonesia.
siapa, Kek? Sena. Ini siapa, Kek? Nah, Rangga nih. Betul, Kek. Milka? Bukan. Malaika. Benar. Wah, Cahayu iki. Bella. Ini gimana? Ini aja. Bagusan kacamata ini. Biar kakek lihatnya lebih jelas. Pakai poin aku aja ya. Sambungkan senyuman bersama Telkomsel Siaga.